Najwa Shihab, seorang public figure di Indonesia, hari-hari ini belakangan ini mendapat perhatian yang super lebih, ya. Dalam artian orang-orang cukup kaget dengan performa beliau belakangan karena sudah masuk pada wilayah politik praktis, bukan lagi sebagai public figure yang netral, ya, dalam rangka mengambil posisi dalam kontestasi politik yang suhunya sangat panas, ya. Karena itu ketika beliau menyampaikan bahwa kepulangan Pak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu pasca atau setelah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang maha berat, ya, kemudian diantar pulang ke Solo dengan naik pesawat TNI Angkatan Udara, dan beliau menyelipkan satu diksi yang kemudian menjadi pintu malapetaka bagi Najwa Shihab, yaitu Jokowi pulang ke Solo nebeng pesawat TNI Angkatan Udara. Sontak kemudian publik marah, bukan partai politik. Baik teman-teman, kita sekarang ada di sebuah kafe, ya, di sini, sehingga suara mungkin agak sedikit tidak lebih hening, tetapi biarlah ini menjadi sebuah kesan atau warna pelanginya, karena kita selalu hidup dalam nuansa politik yang hiruk pikuk, yang bising, yang ya tentu tidak bisa serta-merta kita jinakkan begitu saja. Sebelum kita bicara tentang Najwa Shihab, ya, kita mau bicara tentang sebuah buku yang berjudul How to Get from Where You Are to Where You Want to Be. Ya, ini edisi bahasa Inggris. Ini saya beli di kebetulan saya transit di Bandara Changi, Singapura, kalau tidak salah waktu itu. Baik, di sini ada pernyataan yang mengatakan taking 100 responsibility mean you acknowledge that you create everything that happen to you. Artinya kita perlu mengambil 100% tanggung jawab bahwa apa yang terjadi dengan kita itu ya karena kita sendiri yang menciptakan. Nah, hari ini kalau Najwa Shihab kemudian mendapatkan respon atau katakan reaksi dari publik yang kemudian memberikan kesan yang sangat marah, ya, bahkan ada dorongan untuk melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan unfollow, ya, unfollow Najwa Shihab. Artinya kita tahu bahwa beliau ini adalah seorang YouTuber juga yang tentu punya jutaan massa, ya, jutaan subscriber, yang kemudian tentu tidak semua, ya, yang kecewa, tetapi kita belum tahu bagaimana efek dari gerakan unfollow Najwa Shihab. Nah, terlepas dari persoalan gerakan follow atau unfollow, biarlah itu menjadi ranahnya subscriber. Bagaimanapun juga publik punya hak untuk menentukan, ya, public figure, ya, profil seseorang yang bisa diidolakan, yang bisa dipanuti, yang bisa kemudian dijadikan tempat atau rujukan referensi untuk belajar bagaimana kita bisa memosisikan diri di dalam ruang publik, yang tentu menjadi soal ketika kita abai terkait dengan yang disebut dengan perasaan publik. Nah, mungkin kalau dalam konteks yang lain, ya, BPP sendiri punya pandangan bahwa dalam konteks yang lain mungkin oke-oke saja, ya, sah-sah saja. Kemudian biasanya seorang jurnalis ini punya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang kritis, yang bahkan juga out of the box, keluar dari sebuah pakem yang ada, dan saya quote agak sedikit nakal gitu, ya, dalam konteks menyampaikan pandangan-pandangan atau opini-opini. Nah, yang kita khawatirkan, ya, bahwa seorang tokoh publik ini kan harapannya bukan seorang buzzer dalam pengertian negatif, tetapi seorang influencer. Buat saya sebenarnya Najwa Shihab ini adalah seorang influencer harusnya, ya, walaupun kemarin ada tagar tentang darurat, ya, dengan logo Garuda Biru dan sebagainya, yang kemudian ketika ada isu-isu lain yang sebenarnya juga penting bungkam dan sebagainya, sehingga orang mulai mengatakan beliau adalah sengkuni dan seterusnya, ya. Nah, terlepas dari itu semua,
BPP ingin memberikan underline atau garis bawah terkait dengan apa yang disebut dengan perasaan publik, sensitivitas publik ya, bahwa ini menurut saya tidak bisa kemudian kita menerima begitu saja bahwa seorang presiden, seorang Jokowi yang sudah sign quote berdarah-darah di Republik ini untuk membuat kita eksis bukan hanya dalam konteks kehidupan bernegara, tetapi kehidupan dalam konteks relasi internasional. Kemudian setelah purna tugas, kita kemudian abai terhadap dengan prinsip atau nilai-nilai yang paling kita agungkan, ya, yaitu apa yang disebut dengan persoalan thank you, ya begitu. Jadi ucapan terima kasih. Karena pribadi yang kuat itu memiliki karakter yang pertama adalah permisi, kemudian terima kasih, dan bisa juga mengatakan mohon maaf dan sebagainya. Di titik ini saya kira Mbak Najwa Shihab tidak sensitif, kehilangan kesadaran rasa publik ya. Ada taste, ada rasa di mana ada luka yang kemudian ya, semacam tertusuk ya, semacam ada luka yang menganga bagi mereka-mereka yang merasa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sangat berarti dalam hidup mereka. Bahkan intervensi kerja-kerja nyata Pak Jokowi itu semacam darah bagi mereka, artinya nyawa bagi mereka. Nah, ketika seorang public figure yang sebenarnya juga dicintai itu mengucapkan perkataan-perkataan yang sifatnya sama sekali tidak memandang, ya, tidak menghargai seseorang, sosok yang sangat dikagumi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka memang ada satu kewajaran di mana publik merasa marah dan kemudian mengambil suatu sikap, ya, melakukan dorongan unfollow, ya, unfollow Najwa Shihab. Artinya Najwa Shihab sudah kehilangan apa yang disebut dengan positioning, ya, posisi netral bagi publik, yang harusnya itulah yang dimainkan. Entah apa yang kemudian muncul dalam suatu kesadaran seorang Najwa Shihab sehingga kemudian beliau mengambil posisi yang agak berpihak secara ekstrim, secara radikal, yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya menyebabkan penerimaan bagi publik. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diperhatikan. Bagaimanapun juga kita perlu mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik bahwa berterima kasih itu merupakan satu pribadi, karakter, kepribadian yang menunjukkan kebesaran jiwa kita. Ya, karena itu saya kira Pak Jokowi pantas untuk mendapatkan penghormatan. Apalagi dalam konteks ini Pak Jokowi tidak sedang menebeng, tetapi Pak Jokowi ya difasilitasi oleh negara dan diinstruksikan oleh langsung ya seorang presiden yaitu Pak Prabowo untuk belajar, mengajar kita kepada bangsa ini untuk berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah berkontribusi bagi kehidupan bangsa dan negara. Jadi dalam posisi itu Jokowi tidak nebeng ya. Jokowi betul-betul ya menjadi warga negara, menjadi sosok yang dihargai, ya dihormati, dan kemudian negara ya belajar pantas untuk belajar menghormati siapapun yang telah berjasa di Republik ini. Nah, jadi apa yang akan dilakukan oleh publik terhadap Najwa Shihab itu merupakan ya 100% responsibility-nya, tanggung jawabnya ada pada diri Mbak Najwa Shihab. Karena itu kita selaku public figure, sebagai influencer atau apapun, buzzer sekalipun, memang perlu harus menghormati apa yang disebut dengan nilai-nilai keluhuran kita dalam bernegara. Ya, meminta tolong, berterima kasih, meminta maaf adalah segitiga ya karakter kuat seseorang yang patut untuk kita teladani. Dengan demikian mungkin ya saya kira saya tidak harus mengatakan harus meminta maaf atau apa, tetapi ke depan bukan hanya Najwa Shihab, tetapi saya pun, kita pun semua perlu berhati-hati dalam mengeluarkan diksi-diksi atau bahkan frase-frase yang bisa menyinggung perasaan publik, bukan partai politik.